Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Maulana Fansuri, dosen dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika S1, Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan bahasan pokok Algoritma dan Pemrograman dalam Matematika. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang algoritma dan pemrograman dalam matematika. Dalam episode ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma dalam matematika seperti 1. Menentukan sesuatu bilangan genap atau ganjil. 2. Menentukan suatu bilangan merupakan bilangan prima. 3. Mencari faktor persekutuan terbesar. 4. Menghitung luas suatu area atau bidang yang dibatasi oleh garis. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian mampu memahami penggunaan algoritma dan pemrograman dalam matematika menggunakan bahasa program. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pembelajaran algoritma dan pemrograman yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran presentasi dan simulasi. Silakan perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Materi pertemuan kali ini akan lebih banyak dilakukan secara praktik agar lebih mudah memahaminya. Yang pertama, kita buat adalah program untuk menentukan suatu bilangan genap atau ganjil. Untuk dapat menentukan suatu bilangan termasuk bilangan genap atau ganjil, kita harus mengetahui konsep dari bilangan genap dan ganjil tersebut. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 0 atau sisa pembagiannya dan dari bilangan tersebut sama dengan 0. Kebalikan dari bilangan genap adalah bilangan ganjil, yaitu bilangan asli yang bukan kelipatan dari 2 dan tidak habis dibagi 2. Sekarang kita buka kembali aplikasi Dev C++, kemudian buka lembar kerja baru. Bisa ketik file, new, source file, atau Ctrl N. Kemudian kita tambahkan seperti biasa, include IOStream, kemudian using namespace standar, kemudian kita tambahkan badan programnya, in main program. Untuk badan utamanya, selanjutnya tambahkan variabel integer bilangan. Selanjutnya berikan tampilan. Jadi di sini kita akan menambahkan fungsi untuk menginput bilangan oleh user. Masukkan bilangan. Jangan lupa titik koma. Kemudian in untuk proses penambahan nilainya. Yang diinput adalah bilangannya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan cout NTL untuk menambah spasi di bawahnya atau enter. Nah, di sini untuk bisa melakukan atau membentuk algoritma untuk menentukan bilangan ganjil dan genap, kita gunakan fungsi if. If bilangan tidak habis dibagi 2 sama dengan 0, jika hasilnya 0 maka bilangan ini adalah bilangan ganjil. Kita berikan tanda cout menentukan bahwa bilangan ini adalah ganjil, tambahkan stringnya adalah bilangan genap. Karena dia bilangan ini dibagi 2 hasilnya adalah 0, maka dia adalah bilangan genap. Di sini algoritmanya. Kemudian untuk pengecualiannya, else. Tampilkan cout untuk menampilkan bilangan ini adalah bilangan kebalikannya, yaitu bilangan genap.
Jangan lupa di akhirnya dipakai ENDL agar lebih rapi. Gitu juga yang bawah. Nah, sampai sini program sudah selesai. Sekarang mari kita coba. Pertama-tama kita execute compile. Di sini akan melakukan proses simpan. Misalnya program bilangan ganjil genap. Kita save. Kita lihat ternyata masih ada sedikit error. Kita cek dulu errornya di mana. Oh, di sini harus kurung kurawal, jangan lupa. Kita cek di sini sudah selesai. Kita coba compile lagi, atau di sini execute compile and run F11. Kita lihat. Nah, di sini in masukkan bilangan. Nah, di sini program sudah berjalan, di mana kita buat ada program untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Misalkan kita atau seorang user ingin menambahkan sebuah bilangan, misalkan bilangannya adalah 5, di mana seharusnya 5 ini adalah bilangan ganjil. Kita enter. 5 adalah bilangan genap. Coba kita cek. Oh, salah tulisannya. Di sini ganjil. Karena di sini kita deskripsi untuk penentuan bilangannya harus ganjil dan genap. Kita coba running lagi. Misalkan 5. 5 adalah bilangan ganjil. Sudah sesuai. Sekarang kita coba lagi untuk bilangan lainnya. Coba misalkan 10, karena 10 ini harusnya bilangan genap. Nah, sudah sesuai, 10 adalah bilangan genap. Nah, dengan penerapan program seperti ini, untuk penggunaan bilangan-bilangan yang besar, itu akan lebih mudah. Misalkan contohnya, kita masukkan sebuah nilai 1233. Di sini akan hasilnya 1233 adalah bilangan ganjil. Nah, sampai sini sudah selesai pembuatan program untuk menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap. Contoh program matematika selanjutnya adalah menentukan suatu bilangan merupakan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Agar lebih mudah dipahami dalam penerapan bahasa program, mari kita buka kembali aplikasi DevCPLattes, kemudian kita buka lembar kerja baru. Pertama klik file new, Ctrl N atau source file. Nah, di sini seperti biasa kita tambahkan include IOStream. Kemudian tambahkan using namespace standar. Kemudian tambahkan badan programnya. In main. Jangan lupa kurung kurawal untuk badan programnya. Nah, di sini kita tambahkan variabel i. Tipe datanya integer. Kemudian prosesnya yaitu kita melakukan proses melalui proses input user. Cout. Kan contohnya tambahkan sebuah kalimat, masukkan angka untuk menentukan mana sih bilangan prima atau bukan dari angka yang diinput oleh user. Kemudian untuk menambahkan atau proses penginputannya, in, di mana variabel diinput adalah i.
Nah, di sini tambahkan string hasil sama dengan adalah prima, karena yang akan kita cari adalah bilangan prima. Titik koma. Nah, di sini kita buat algoritmanya untuk menentukan apakah suatu data atau nilai yang diinput ini merupakan bilangan prima atau bukan. Kita tambahkan perulangan atau gunakan perulangan for, tambahkan variabel j sama dengan 2, j lebih kecil dari i, kemudian j plus plus. Kemudian untuk isinya di sini kita tambahkan fungsi if variabel i hasil bagi variabel j, jika hasilnya adalah 0, maka hasilnya adalah dia bukan bilangan prima. Hasil sama dengan, maka tambahkan sebuah kalimat bukan prima karena hasilnya adalah 0. Kemudian tambahkan lagi sebuah baris program untuk menampilkan hasil nih dapat. Cout variabel i adalah bilangan di mana yang ditampilkan adalah hasil, yaitu prima atau bukan prima. Nah, sampai sini program sudah selesai. Bisa kita cek dulu apakah ada kesalahan dalam pada programnya. Kita execute, compile. Seperti biasa kita berikan nama, misalkan bilangan prima. Save. Kemudian kita run atau bisa klik F11 untuk compile and run. Nah, di sini program sudah berjalan, bisa kita langsung tes. Misalkan untuk prosesnya kita akan menginput sebuah nilai atau angka. Misalkan contohnya 65. Kita langsung angka yang besar saja. Langsung akan dikeluarkan hasilnya bahwa 65 adalah bukan bilangan prima. Kemudian coba kita tes untuk nilai yang lebih kecil. Misalkan 5 adalah bilangan prima. Kemudian kalau untuk pengecualiannya, misalkan angka 4 adalah bilangan bukan prima. Nah, dengan adanya program seperti ini, kita akan lebih mudah nih kalau misalkan ternyata nilai yang diinput itu memiliki nilai yang besar. Contohnya misalkan yang diinput adalah tadi 1231, maka akan muncul 1231 adalah bilangan prima. Di sini akan lebih mudah nih daripada kita harus menghitung satu persatu secara manual, karena dengan adanya program seperti ini kita akan memudahkan kita dalam menentukan suatu bilangan atau hasil yang lumayan agak rumit. Nah, sampai sini program untuk menghitung bilangan prima sudah selesai. Mudah dipahami kan? Contoh program matematika selanjutnya adalah mencari faktor persekutuan terbesar pada bahasa program C++. Untuk menentukan nilai FPB atau faktor persekutuan terbesar, sederhananya dapat dilakukan dengan masukkan dua nilai. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Agar lebih mudah dipahami dalam penerapan bahasa program, mari kita buka kembali aplikasi Dev C++, kemudian buka lembar kerja baru. Seperti biasa, klik File, New, Source File, atau Ctrl+N. Kemudian kita tambahkan yang paling awal, include IOStream.
Kemudian using namespace. Untuk penggunaan cout dan in. Kemudian badan programnya in main atau program utamanya. Seperti biasa gunakan kurung kurawal di dalamnya. Nah, di sini kita akan memulai untuk badan programnya. Pertama, misalkan kita berikan judul cout menghitung nilai FPB atau faktor persekutuan terbesar dengan misalkan bahasa program C++. Kemudian jangan lupa kita backstrap n atau membuat halaman baru. Nah, di sini kita buat dua buah nilai seperti berdata integer, nilai misalkan angka 1 dan angka 2. Kemudian misalkan kita melalui untuk angka 1 dan angka 2 ini melalui proses input oleh user. Cout masukkan 2 buah angka. Misalkan di sini kita kasih keterangan pisahkan dengan spasi. Jadi kita langsung saja tanpa perlu menambahkan dua proses sekaligus. Kita langsung sekaligus jadi satu untuk dua angka ini. Sein-nya adalah angka 1 dan angka 2. Nah, di sini untuk proses penambahan nilainya. Sekarang proses algoritmanya nih, bagaimana sih kita menentukan nilai FPB dari dua buah angka tersebut? Kita tetap menggunakan fungsi while do. Kemudian di sini while untuk angka 1 bukan sama dengan angka 2. Untuk menentukan membuktikan kalau angka 1 ini tidak sama dengan angka 2. Kemudian tambahkan fungsi if angka 1 lebih besar dari angka 2, maka angka 1 sama dengan angka 1 sama dengan angka 1 dikurangin angka 2 kurung. Kemudian untuk pengecualiannya else yang isinya adalah angka 2 sama dengan angka 2 dikurang angka 1. Ini ada bentuk algoritmanya seperti ini. Kemudian sebagai penutupnya mungkin kita berikan tambahan agar program lebih rapi, bisa lebih rapi. Cout tambahkan kalimat FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB-nya adalah ini diambil dari angka 1. Kemudian cout endl untuk membuat garis baru atau baris program baru, return 0. Nah, sampai sini program sudah selesai. Kita cek dulu baris programnya apakah ada yang kesalahan atau tidak, atau lebih mudahnya kita cek dari execute, compile atau F9. Seperti biasa kita berikan nama untuk file programnya, misalkan menentukan faktor persekutuan terbesar. Kita save, kita cek di sini apakah ada kesalahan, execute, run, atau bisa langsung saja F11 yaitu compile and run. Nah,
di sini sudah terlihat nih bahwa program ini tidak memiliki kesalahan karena program sudah berjalan dengan lancar. Pertama, akan muncul menghitung nilai FPB dengan C++. Masukkan dua buah angka, diberikan keterangan, pisahkan dengan spasi. Misalkan kita tambahkan 5 ya, atau 12 spasi 24. Kita untuk menentukan apakah berapa sih nilai FPB dari angka 12 dan 24. Kita enter, maka hasilnya FPB-nya adalah 12. Karena nilai FPB dari 12 dan 24, nilai persekutuan terbesarnya adalah 12. Dari sini program coba kita tes menggunakan nilai lain, apakah sesuai. Kita execute, compile and run. Coba kita gunakan untuk sebuah angka yang memiliki nilai yang besar, misalkan 325 dan 520. Nah, di sini walaupun menggunakan angka yang besar, kalau dalam secara hitung-hitungan matematika secara manual ini akan terlihat lebih sulit, maka dengan adanya program seperti ini akan lebih mudah nih menentukannya. Untuk nilai angka atau angka dari 325 dan 520, nilai faktor persekutuan terbesarnya adalah 65. Maka dengan lebih cepat hasilnya akan keluar. Seperti itu hasil untuk atau pembuatan program untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dalam sebuah bilangan matematika. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang algoritma dan pemrograman dalam matematika. Mudah dipahami kan? Sekarang coba ya kalian praktekkan di rumah. Ambil studi kasus sederhana yang menarik. Buat program sederhana. Cobalah buat program untuk menghitung luas permukaan, keliling, dan volume balok. Di mana rumus untuk menghitung luas permukaan adalah 2 kali panjang kali lebar plus panjang kali tinggi plus lebar kali tinggi. Rumus untuk menghitung keliling adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dan rumus untuk menghitung volumenya adalah panjang kali plus lebar plus tinggi dikali 4. Di mana isi nilai yang akan dihitung tersebut didapat dari proses input user. Demikianlah tadi materi algoritma dan pemrograman dalam matematika yang merupakan materi terakhir pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Maulana Fansuri undur diri. Selamat belajar dan berkreasi. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.